Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ya. Kita balik lagi nih di podcastnya Koprumnas. So kita tetap di tema yang sama, judulnya Halo Koprumnas. Hari ini bersama saya ya tentunya host Anda Liza Fazira. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih pemirsa ya. Ini saya agak-agak gimana gitu ya. Masya Allah pengen wawancarain beliau ya. Udah ada di tengah-tengah kita. Kita hari ini temanya pemirsa Super Mom, dari ibu pejabat sampai bantu orang punya rumah. Keren banget kan ya. Ini gimana saya nggak deg-degan ya pemirsa ya, karena mau wawancarai seorang ibu pejabat. Tapi beliau sangat rendah hati, nggak mau dibilang kayak gitu pemirsa. Oke, langsung kita sambut aja ya. Kita langsung sapa pembicara kita yang luar biasa ini pada hari ini. Oke, Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Mbak Lisa. Masya Allah. Masya Allah. Tersanjung dengan Mbak Lisa nih semalam. Aduh, enggak nih, Bu Emma suka begitu. Masya Allah, Ibu luar biasa banget sih Bu. Sama. Ya Allah, Ibu saat ini kegiatannya apa nih Bu di zaman PPKM seperti ini? Masya Allah ya, PPKM seperti ini nggak pernah menyangka gitu ya kalau kegiatannya kita batasin, tapi kok Allah menghantarkan saya itu bisa bergabung di Koprumnas gitu. Masya Allah. Di luar dugaan, semua orang sedang collab, semua hari gini, malah kita di sini banjir dengan closingan. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Berarti Ibu di tengah PPKM ini tetap aktif ya Bu ya? Aktif, ibaratnya saat ini kan syiar nih Bu, iya, syiar rumah. Betul. Karena Ibu ini nggak mau dibilang hanya sekedar jualan loh pemirsa. Dari tadi kita udah sempat kulik-kulik sebelumnya ada Masya Allah. Jadi setiap keputusan yang Ibu buat gitu ya untuk bergabung di suatu bisnis ataupun apapun itu gitu ya, itu harus menghantarkan Ibu kepada amal jariah. Itu luar biasa banget Bu. Iya. Ya Allah, dan itu sampai akhirnya Ibu mengantarkan dan gabung di Koprumnas. Betul, iya. Jadi kalau prinsip saya gini Mbak, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikuti gitu ya. Dan pilihlah bisnis yang kita harus smart gitu ya. Pilih bisnis yang tanpa modal sekecil-kecilnya tapi mendapatkan sebesar-besarnya. Dan itu di Koprumnas Bu. Nah, iya. Komisinya gede gitu ya. Terus pahalanya wah Masya Allah gitu. Apa aja Bu pahalanya sih kalau di Koprumnas? Artinya gini, pahalanya kita ini jadi tentaranya Allah. Luar biasa. Prajuritnya Allah, kata Allah perintahkan ayo berantas riba. Betul. Nah, kita di sini tujuan kita adalah begitu, memberantas riba gitu ya. Kemudian memberikan pertolongan kepada orang-orang bawah gitu ya. Selama ini mungkin mereka tidak pernah berpikir untuk bermimpi ya. Mimpi aja mereka nggak berani untuk punya rumah. Tapi dengan Koprumnas kita berikan semudah-mudahnya gitu ya, dengan konsep syariah murni yang 100%, yang tanpa ada jual beli akad batil gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, itu akan terbantu banyak masyarakat yang terbantu gitu. Tentunya. Iya, insya Allah deh. Ibu, kita singgung nih Bu masalah ibu pejabatnya ya pemirsa. Aduh, jadi nggak enak kembali sama Masya Allah. Ibu, siapa sih sebenarnya sosok Bu Emma nih ya? Kalau saya sih ya pemirsa nih ya, dari awal ketemu beliau nih udah kelihatan di vibes-nya, wah gitu berlebihan. Makanya ketika tahu latar belakang beliau itu sungguh luar biasa gitu ya pemirsa, bismillah gitu ya, atas izin Allah gitu, dan juga dikaruniai suami yang luar biasa gitu ya pemirsa. Nah langsung aja kita ulik ya, Ibu sebelum Ibu bergabung di Koprumnas gitu ya, latar belakang Ibu tuh seperti apa sih Bu? Dulu saya sama suami pernah ikut di jajaran gitu bahasanya ya, di jajaran orang elit gitu ya. Kebetulan kita dulu menjadi tim elitnya clearing house-nya B.J. Habibie waktu Masya itu. Allah. Ya, di ISMI gitu ya. Kemudian dari lingkungan ISMI itu akhirnya suami jadi kegiatannya ditarik di Departemen Pendidikan Nasional yang saat itu memang sahabatnya Habibie, Pak Wardiman dan Pak Arif Rahman. Itu mereka kan memang di Departemen Pendidikan. Akhirnya suami ditarik menjadi staf ahli menteri di situ. Oh gitu. Sempat juga ya Bu ya menangani kayak Pimpro. Aduh. Ternyata itu luar biasa banget. Iya, luar biasa. Dan itu kebetulan kan yang suami itu di Dirjen non formal ini ya, pendidikan non formal. Jadi memang notabene lebih banyak kepada pemberian block grant ya. Block grant itu pemberian bantuan-bantuan ke PKBM kayak gitu. Jadi
tugasnya seperti itu, Mbak. Aduh, Masya Allah. Ibu, ini kan kawasan ibu nih ya. Circle ibu tuh orang-orang elit. Masya Allah. Dulu Iya, ya Mbak, Bu. dulu ya, Mbak. Sekarang juga dong, Masya Iya, Allah. dengan Paris ya. Alhamdulillah ya, circle-nya tuh ya orang-orang yang seperti itu, Bu. Sekarang kan di Koprumnas nih, Bu. Kita kan sama-sama tahu nih. Tujuan besar Koprumnas itu adalah menghadirkan rumah-rumah bagi para MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Iya. Yang notabene nih saat ini Ibu menjadi KBK kita, keluarga besar kita yang bantu untuk memfasilitasi mereka-mereka yang di bawah gitu ya, Bu ya. Menengah ke bawah itu bisa biar punya rumah. Betul. Berarti kan Ibu ibaratnya circle-nya berpindah nih, Bu. Ibaratnya gitu ya. Kok Ibu mau, Bu, gabung sama Koprumnas? Oh, Masya Allah, Mbak. Sebelum saya gabung ke Koprumnas, saya memang ini ya, ikutan bisnis lah gitu ya, bisnis di agensi gitu. Agensi yang notabene memang jualan rumah juga gitu, tapi kan lewat bank syariah gitu. I see. Jadi saya mau memfasilitasi orang-orang yang memang kalangan atas lah ya, Bu. Yang memang mereka memang notabene punya kemampuan. Iya, kemampuan gitu kan. Cuma masalahnya yang saya bilang di pandemi sekarang ini bank itu sangat selektif banget. Betul, gitu ya. Pasti. Sangat selektif untuk ACC ya, untuk ACC karena terbatas dengan hanya pegawai negeri ataupun BUMN dan ya kalangan itu lah, Bu, ya. Perusahaan nasional yang memang multinasional lah gitu. Jadinya akhirnya banyak yang terganjal untuk mendapatkan rumah gitu, walaupun mereka pengusaha-pengusaha itu juga pengen punya rumah tapi terganjal di bank gitu. Nah, dengan Koprumnas ini luar biasa banget gitu ya, orang yang sebenarnya yang mereka tadi banyak sekali pengen yang punya rumah terganjal di bank. Nah, ini luar kita biasa berikan konsep fasilitas ya, Bu ya. Fasilitas yang di Koprumnas ini tanpa semuanya yang ada persyaratan di bank ya, tanpa DP, tanpa semua tanpa BCK, slip gaji, karyawan tetap, itu kita nggak pakai ya, Bu ya, sama sekali. Nah, itu yang amazing ya. Amazing banget gitu, karena kita tadi balik lagi, Bu, kita pembangunannya tanpa dana bank sama sekali. Nah, itu benar-benar murni dari dana Koprumnas sendiri, Bu, dari perusahaan sama dana konsumen. Nah, iya, betul. Itu yang bikin kita ibaratnya lebih geraknya tuh lebih bisa nge-save ke konsumennya gitu, Bu. Kita bisa menghadirkan syarat-syarat yang bagi mereka ya ini gampang banget gitu. Sehingga mereka ibaratnya merasa terbantu. Luar guys, biasa, Ibu. Luar biasa. Ibu, aku mau singgung Bapak. Kita balik lagi ya. Pemirsa, ini sebenarnya Ibu udah bilang, Mbak, bisa jangan terlalu jangan terlalu yang dulu-dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, Bu ya. Silakan. Bapak itu kan dulu orangnya penggerak banget, Bu ya. Ibaratnya aktif di mana-mana nih, alhamdulillah gitu ya. Sampai akhirnya beliau pun berpulang, luar biasa banget semangatnya masih diteruskan kepada Ibu. Sehingga Ibu ketika mau memilih bisnis pun harus sama seperti beliau. Harus ibaratnya uangnya dapat, ibaratnya, Bu ya. Tapi Allahnya pun nggak ketinggalan, ibaratnya jadi amal jariyah lah ya, Bu ya. Betul. Dan ada nggak sih, Bu, pesan beliau gitu ya yang disampaikan kepada Ibu sampai akhirnya Ibu tuh menjadi sosok yang menurut aku nih, Bu, Wonder Woman banget. Enggak ya, Mbak. Iya, ibaratnya luar biasa loh, Bu. Iya, dulu saya berangkat sama suami punya idealis sendiri ya, gitu, kayak idealisnya itu kayak melihat sosoknya Rasul gitu ya. Rasul itu kan 23 tahun berdagang gitu ya. Dan kita kalau mau dapat syafaatnya Rasul gitu ya, jadi kita harus ngikutin apa yang Rasul lakukan. Sunnahnya bahwa apa yang dilakukan Rasul kita ikutin, berdagang. Jadi kalau bahasa suami saya gitu, walaupun saya pegawai negeri gitu, nggak ada waktunya selalu dikaitkan dengan bahwa dia ingin berdagang, gitu. Apapun dagangannya ya, gitu. Apapun dagangannya. Padahal udah di posisi itu ya, Bu ya. Iya, di posisi itu, cuma dia ingin bahwa inilah keberkahan. Jati diri Rasulullah juga ya, berdagang. Syafaatnya gitu. Karena memang banyak ya, artinya bukan sekedar nilai
uang yang kita peroleh ya, kayak keberkahan silaturahim kayak Oh, gitu. Masya Allah. Nah ya gitu. Terus ya kayak tadi saya bilang ya, jadi yang mandang sebelah mata marketing nih Bu ya. Kalau sekarang kan orang kayaknya sama marketing nih Bu, atau berdagang tuh kayak kesannya tuh lu nggak mampu gitu Bu. Bahkan ada konten-konten yang gini Bu, konten-konten yang bilang apa ya, dari tadinya nikah gitu Bu, terus akhirnya sekarang status WA-nya jadi dagangan semua gitu. Terus itu adalah Bu beberapa apa ya konten kreator yang mencela kayak gitu. Padahal kalau kita dibanding kita bikin status-status yang nggak penting gitu ya Bu, lebih baik kita syiar gitu ya, apalagi syiarnya di Koprumnas. Syiar rumah tanpa riba ya kan Bu ya. Sebenarnya kalau bahasanya gini, kita cari smart ya, cari bisnis yang itu yang menghantarkan kita menambah keimanan kita, ketakwaan kita, plus komisinya keren gitu kan. Terus pahala jariahnya dapat. Nah itu tadi makanya Bapak itu luar biasa Bu, udah di tingkat itu gitu ya, tapi masih mau menjalani berdagang dan akhirnya itu diwariskan ke Ibu ya Bu ya. Ibaratnya saya terinspirasi. Terinspirasi. Justru saya waktu itu saya bilang saya nggak punya bakat jualan. Saya kayak malu berdagang karena gitu latar ya. belakang keluarga Ibu juga nggak ada yang nggak ada. Kebetulan saya keluarga dosen, ya pegawai negeri dan yang lainnya gitu ya. Untuk berdagang itu rasanya kayaknya jauh gitu tabu dari pikiran lah ya Bu ya. Awalnya malu, tabu, kayak gengsi gitu ya. Pasti awal. Nah, cuma saya terinspirasi dari suami ya kayak gitu. Jadi artinya dia selalu mencontoh Rasul gitu. Rasul itu berdagang, kemudian 9 pintu keberkahan itu adalah dengan berniaga. Betul. 1 pintu untuk pegawai. Iya benar. Iya. Satu pintu hanya untuk pegawai. Jadi artinya bahwa 9 pintu keberkahan di berniaga itu juga sama, pintu surga itu terbuka untuk di 9 pintu itu gitu. Aduh, Masya Allah. Nah artinya kan kita secara fisik kita menjadi pegawai gitu ya, tapi ruh kita tetap pengusaha. Betul itu. Ataupun kita akan menjadi kaya itu karena kayanya pengusaha gitu, karena keberkahannya. Karena kalau kita berdagang itu kita menentukan halal dan haramnya. Kalau kita kalau di pekerjaan di pegawai negeri dan yang lainnya itu udah banyak kepentingan lah ya Bu ya. Udah sulit untuk membedakannya. Ini subhat apa tidak, semuanya udah sulit. Pantesan Ibu sekarang dibanding nerusin karir suami gitu ya Bu ya, yang tadinya di elit-elit pejabat, Ibu lebih baik jadi pengusaha. Iya. Oh gitu, jadi business woman. Mantap ya saya. Kalau bahasa dulu saya bilang palu gada, apa aja yang lu mau gua adain. Oh gitu. Tapi sekarang lebih fokus ke Koprumnas dong Bu. Oh Masya Allah. Kebetulan ya saya bilang tadi ya Mbak, saat suami saya meninggal, saya milih benar bisnisnya, produknya. Produknya yang saya bilang saya memasarkan mukjizat ensiklopedia Al-Quran dan Hadis kayak gitu kan. Mereka akhirnya tercerahkan dengan apa yang dari apa yang saya jual gitu kan, memahami isi Al-Quran itu secara tersurat gitu. Tadinya tersirat jadi tersurat gitu. Jadi indah ya Bu ya. Iya, jadi kemudian yang kayak bisnis umroh gitu ya, jadi marketing umroh. Mereka tidak pernah terfikir gitu kalau bahwa ini adalah sunnahnya Rasul, apa yang diperintahkan Allah gitu, kita harus mengunjungi Baitullah gitu ya. Padahal banyak orang yang mungkin dia mampu keluar negeri ya Bu ya, tapi kayaknya untuk ke umroh nggak ada kepikiran belum gitu ya. Nah, padahal kalau kita ikutin sunnahnya Rasul itu melakukan 3 kali umroh gitu. Jangan dibilang kita bolak-balik umroh. Memang kita harus ikutin Rasul gitu ya. Kalau kita punya kemampuan, memang harus bolak-balik, bolak-balik ke. Karena pasti rindu Bu sama Baitullah. Biasanya kan orang secara kritis kan gini, udah pernah umroh lah ya. Nah kalau lebih baik kan kalau seandainya udah ikutin apa yang Rasul lakukan, Rasul kan melakukan umroh itu 3 kali, kemudian baru berhaji. Baru 1 kali haji, hanya 1 kali hajinya. Nah artinya kalau kita ada kelebihan ya boleh silahkan memberangkatkan. Nah kemudian saya pilih lagi nih bisnis yang kira-kira yang amal jariahnya yang bisa berkepanjangan. Aku tahu bisnisnya pemirsa. Apa bisa? Developer syariah juga. Nah, developer syariah. Pemirsa, Masya Allah. Ya, saya udah sempat developer syariah, ternyata semuanya mangkrak loh Mbak. Ya Allah, sangat disayangkan ya pemirsa ya. Betul. Jadi
saya agak beban dengan Pasti, konsumen. pasti, Bu. Karena mereka pengembaliannya uangnya belum jelas semuanya. Nah, saya amazing banget pas gabung di Koprumnas ini gitu ya. Masya Allah ya, MOU-nya jelas, Alhamdulillah. ada pengembalian uang, terus Betul. apa legalitasnya semua Betul. itu yang saya nggak pernah saya dapetin di tempat lain. Alhamdulillah. Nah, ini di setting nggak sih, Bu? Aku nyuruh Ibu ngomong gini nggak sih? Nggak Nggak ada ya, pemirsa. kan ya saya kan Aduh, udah Masya ikut Allah. pelatihannya, udah lihat semuanya. Alhamdulillah. Kalau kita ke kantor udah lihat legalitasnya, gedung sendiri, semuanya, Alhamdulillah. MOU-nya, Masya Allah gitu. Karena Bu, ini aja ya Bu ya. Karena biasanya nih kalau acara-acara kayak gini ada juga yang setting-setting Bu. Oh, aduh. Silahkan datang. Kalau kita silahkan anti settingan buktikan. Bu soalnya. Silahkan datang, silahkan buktikan semuanya clear, jelas semuanya. Alhamdulillah ya Bu ya. Sampai akhirnya seorang ibu pejabat pun gabung Bu, pemirsa. Di Koprumnas. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu setelah pastilah ibu kritis gitu ya. Apalagi Ibu latar belakangnya dulu seorang aktivis juga pemirsa Ibu kita satu ini. Pasti Ibu akan mengkritisi dulu sebelum bergabung sama Betul. suatu ibaratnya ya suatu Ya. yang saat ini ibu tekunin. Betul. Apalagi sekarang Ibu sudah di Koprumnas, sudah cabang, next jadi dirlok ya pemirsa ya. Amin, Amin, Allahumma amin. Nah, hebatnya gini Mbak, kalau kita di tempat lain kita Iya. cuma memasarkan saja. Betul. Kita tidak bisa memiliki rumahnya karena kita jadi ibaratnya cuma sekedar marketing ya. Benar. Tapi kalau di Koprumnas ini kita malah dijadikan itu menjadi entrepreneur lain. Entrepreneur kita ada jenjang Karirnya. dari agent, cabang, kemudian dirlok, Direktur lokasi. direktur lokasi gitu. Nah itu kalau sudah banyak terbukti gitu ya, artinya direktur lokasi yang awalnya dari marketing gitu ya, dan dia sudah menghasilkan lebih kuat. menghasilkan ratusan juta. Bukan ratusan juta Bu, Ibu nggak tahu. Oh, udah miliar ya. Saya udah ya update-nya udah miliar ya, 1,5 M gitu ya. Itu ya artinya ya itu kayak saya bilang tadi, kerja smart ya. Kita nggak perlu kerja dari kayak model ngantor dari pagi sampai kepala, jadi kaki jadi kepala. Ini cukup lewat handphone. Betul. Lewat handphone, lewat medsos kita, karena di sini udah adalah e-commerce gitu ya. Betul. Tinggal udah pakai aplikasi ya Bu ya, tinggal copy paste aja, link sebarin gitu. Itu ya langsung ya Masya Allah deh gitu. Feedbacknya luar biasa ya pemirsa ya. Betul. Makanya juga di Koprumnas ini pemirsa, selain ditawarkan kemudahannya ya Bu ya, ibaratnya kan kita di Jeddah aja bisa loh Bu daftar gitu ya. Kemarin juga konsumen kita yang dari Hong Kong itu juga udah bisa daftar. Alhamdulillah. Jadi Koprumnas sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bu, apa yang membuat seorang Bu Emma nih, tadinya kan Ibu pasti kritisi banget dong ya tentang Koprumnas gitu ya, sampai akhirnya udah deh bismillah, ini jalan aku gitu ya. Mungkin Ibu pakai sistem apa Bu? Tadi yang Ibu bilang yang ngebuka Al-Quran setiap kali pengen ngambil suatu keputusan. Ini luar biasa banget pemirsa. Iya, Garpu Tala Mbak. Garpu Tala. Jadi Garpu Tala itu memang kita kan Allah sudah memberikan mukjizat itu kepada Rasul, dan Rasul itu mewariskan Al-Quran itu kepada umatnya. Masya Allah. Nah, jadi apapun persoalan kita dari A sampai Z, itu kalau bisa Al-Quran ini kita pergunakan untuk bertanya kepada Allah langsung. Oh, Masya Allah. Apapun ya persoalan kita ya. Apapun itu Bu? Apapun itu, A sampai Z kan saya bilang tadi gitu ya. Udah tanya aja ke Allah gitu. Lewat feeling. Jadi kita bukanya kayak model feeling gitu Mbak. Misalnya ya Allah berikan satu ayat kepada aku gitu ya. Benarkah aku ingin bergabung di Koprumnas ini menjalankan apakah jadi akan jalan kebaikan untuk dunia akhiratku. Nah, lalu ketika Ibu buka Bu, Masya Allah Mbak, aku merinding bacanya. Pas Ibu buka? Iya, pas buka itu Allah bilang begini. Ini aku bacain ya Mbak, nggak apa-apa ya? Bener Bu, nggak apa-apa. Masya Allah. Karena saya ikut gabung developer yang lain, itu kan mereka masih menggunakan bank ya. Iya, betul. Kalau ini kan konsep syariah murni 100%. Iya, alhamdulillah. 100% gitu ya. Flat dengan 211 jutanya satu harga ya. Itu yang ada kenaikan cicilan sama sekali. Itu sangat fenomenal. Iya. Nah, saya dapetin ayatnya begini, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu,
Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baik penolong. Aduh, Masya Allah, itu ayatnya langsung kena banget ya. Kena banget. Itu saat Ibu ikut pelatihan ya? Saya enggak, justru saya mau gabung, mau ikut apa enggak ya di sini gitu. Saat baru pertama kali ya. Saya kan masih masih kaki saya di tempat yang lama saat mau bergabung tuh saya tanya, kalau memang Allah bilang perangilah, kalau riba itu sama aja kita memerangi Allah dan Rasul, misalnya kayak begitu. Nah, ini memang betul. Ayo kita jihad, menyadarkan kepada semua orang. Kayak Allah tuh ngasih, ayo kamu gitu ya. Aduh, Masya Allah. Karena masih banyak orang-orang yang masih lebih milih lokasi, nggak penting itu riba apa tidak. Nah, itu. Nah, itu akhirnya Ibu akhirnya memutuskan Bismillah ya Bu. Iya, Bismillah di sini. Itu aku merinding nih Bu. Ya Allah, ternyata Allah tuh deket banget Ibu sama kita. Maksudnya ya yang seperti ini tuh Garpu Tala ini harus harus ditanamkan di diri kita ya Bu ya. Sebenarnya Garpu Tala ini kan memang sedang booming ya Mbak, sedang diinikan oleh Ustadz Nasrullah gitu ya. Sebelumnya Mbak, kebetulan orang tua saya, ibu saya itu memang menggunakan metode jadi ini. Jadi turun lah ya ke anak-anak ya, Masya sampai tetangga-tetangga misalnya, maaf ya, anaknya hilang, suaminya lagi selingkuh. Seriusan Bu? Beneran? Itu ke ibu saya. Nanya, ibu saya cuma lihat gitu, terus kayaknya ini bahasanya tersirat ya Mbak ya. Tersirat. Tapi Allah akan berikan hidayah kita untuk memahami yang tersuratnya. Jadi menerjemahkannya kita kayak tadi tuh saya langsung paham. Oke gitu. Iya, Allah tuh lagi nyuruh aku buat berhijrah ya Bu, ibaratnya. Ayo ke yang benar-benar murni syariah, bantu orang kecil ya gitu ya Bu. Yang dulu saya anggap bahwa itu bank syariah yang memang sudah recommended gitu ya. Pada akhirnya pun kita sama-sama paham karena bank sentralnya pun belum syariah Bu. Nah, itu yang menjadikan ibaratnya kita masih berproses, tapi tetap kita dukung syariah di Indonesia tuh luar biasa ya. Nah, ya cuma kan artinya kita gini, saya pribadi tidak memilih abu-abu. Betul. Ya udah, ini hitam dan putih. Saya milih yang putih seperti yang Pak Aris bilang. Iya, gitu. Masya Allah. Nah ini udah Masya Allah nih pemirsa ya. Dari yang tadinya bantu orang buat bisa link masuk ke bank ya Bu ya. Iya, sekarang Ibu enggak. Sekarang udah gitu ya Bu ya. Udah saya tinggalkan, udah punya kesadaran. Ininya gede banget. Gede Mbak, lumayan. Apalagi Ibu kan kawasan dulu ngejualnya yang MM-an ya. Iya, MM-an. Lumayan lah komisinya gitu kan. Kalau yang sekarang apa Bu? Komisinya? Saya juga agak unik ya Mbak. Di Koprumnas ini support sistemnya itu keren banget. Alhamdulillah. Dengan aplikasi komisi langsung cair. Kalau dulu saya masih berdebat gitu. Komisi saya belum keluar ini bla 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 gitu. Iya. Kalau ini kan karena kita nggak mau Bu sistemnya nahan hak orang, kan nggak boleh Bu itu dalam konsep syariah. Saya suka bilang sama teman-teman saya dulu di manajemen gitu ya. Jangan sampai tunggu keringat kita kering. Betul. Gitu, baru Anda membayarkan ke kami gitu. Itu yang selalu ditekankan sama CEO kita. Nah itu betul. Akhirnya saya amazing banget. Ini orang baru nyetor tiba-tiba komisi masuk gitu kan. Masya Allah, langsung kita bisa lihat pergerakannya. Karena udah ada aplikasi. Aduh, tunjukin dong Bu aplikasinya. Iya, aplikasi. Boleh tunjukin ke pemirsa. Aduh, komisinya nih Masya Allah ya pemirsa. Ibu mah nggak suka ini ya pemirsa, nggak suka diangkat-angkat. Iya, enggak, aku jangan lah. Masya Allah ya pemirsa ya. Ini kita belajar banyak nih hari ini. Ya, jadi yang tadinya ibaratnya sama dunia marketing aja kayaknya aduh enggak deh gitu ya. Betul. Mohon maaf ya lahir dan batin gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang malah menikmati banget ya Bu. Karena banyak orang yang tadi saya bilang gini, saya nggak bisa jualan. Bener. Saya nggak bakat jadi marketing. Kayaknya gitu. Alergi deh saya sama bahasa marketing gitu. Makanya saya bilang kita di sini Koprumnas itu menaikkan kedudukan kita. Kita bukan sales, kita bukan marketing, kita entrepreneur. Betul. Itu yang selalu ditekankan oleh dirut kita, Pak Aris Wirya yang nanti insya Allah nonton video ini. Ya, itu jadi langsung maaf.
kita bukan ece-ece, Iya. bukan sales, bukan marketing gitu. Karena impian kita aja ada di 514 lokasi loh Bu, di Indonesia. Artinya kesempatan untuk menjadi Dirlok tuh luar biasa. Ini makanya Ibu tinggal pilih lokasi mau yang di mana. Amin Allahumma amin. Karena akan membawa kebermanfaatan yang lebih banyak kalau Betul. jadi Dirlok. Iya. Karena kita yang menghadirkan lokasi pemirsa gitu ya. Terus juga bisa menghadirkan 1.500 unit rumah untuk para orang-orang yang ibaratnya tadi Bu. Iya. Yang mungkin mereka tuh nggak kepikiran ya bisa punya rumah. Betul. Kan Ibu udah pernah datang ya waktu itu ya, Betul. STK Jonggol ya. STK Jonggol. Serah terima kunci itu gimana tuh Bu? Jadi saya tuh amazing sampai merinding gitu ya. Jadi sampai saya wawancara banyak dari ini ya Orang-orang yang dapat ya, kunci. yang dapat kunci. Jadi salah satunya adalah seorang anak yang dia memberikan rumah itu kepada ibu dan neneknya. Masya Allah. Ibu dan neneknya, sedangkan dia masih bekerja di nyari uangnya tetap di Jakarta gitu. Nah ibunya udah tinggal di situ. Alhamdulillah. Dia senang banget ibunya sama neneknya tinggal di situ gitu ya. Bahagia banget bisa dibelikan rumah sama anaknya. Terus anaknya juga pas datang itu kaget. Bu, saya tuh kaget loh Bu, Koprumnas bikin rumahnya tuh keren banget ya, nggak nyangka dia dengan kualitas bangunan. Dulu masih 700.000 cicilannya ya, dia. 700.000 yang 150 jutaan itu ya. Dia bilang tuh gentengnya aja bagus Bu, ini bagus, sampai dia semua sampai amazing gitu karena dia bilang gini, nggak usah bangun-bangun lagi. Nggak usah bangun lagi. Jadi yang memang masuk itu udah ibaratnya cuma baju sama kompor aja lah gitu ya, karena dapurnya kan sudah di dalam, udah ada mesin air segala macam, airnya dipastikan jernih, air jernih gitu. Alhamdulillah. Luar biasa juga. Itu pasti haru banget ya Bu. Iya. Terus saya amazingnya kan saya bilang Mbak ya, setiap saya jualan itu saya harus khususnya untuk yang properti ya. Saya selalu menjual kalau perumahan itu dia mendukung dengan Islamic Centernya, musola, harus ada masjid, ada musola. Jadi saya bukan jualan rumah, tapi gini, saya menawarkan rumah gitu ya, tapi membeli janati. Masya Allah. Jadi lingkungannya pun ya Bu ya ibaratnya. Jadi kita bukan ya kayak tadi ya, bukan rumah secara fisik aja. Betul. Tapi konsep syariah yang Allah keberkahan di dalam lingkungan itu juga diperhatikan. Harus diperhatikan. Nah, Koprumnas ini kan selalu memfasilitasi dengan masjid, dan juga tahfiz Quran di setiap lokasi kita. Kita punya yayasannya tersendiri. Nah, waktu saya datang itu kan masjidnya sudah dipergunakan ya. Alhamdulillah. Masya Allah, itu keren banget gitu ya. Dan itu juga dari duit Koprumnas Bu. Iya, makanya alhamdulillah itu. Gitu ya. Luar biasa banget kan. Selama ini banyak ya perumahan yang nggak pernah akan memikirkan masjidnya. Itu kan swadaya gitu kan. Iya benar, kalau kita sediakan alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dari konsumen mau memperbagus lagi silakan. Dan itu pun mimpinya Pak Aris Bu. Kalau kita mau flashback sedikit ya Bu ya, Pak Aris ini kan seorang developer yang sudah berpengalaman pemirsa puluhan tahun. Dan juga beliau ibaratnya yang mendirikan asosiasi terbesar Bu di developer gitu ya, REI ya dulu ya, Real Estate ya, terus juga Apernas, Apersi. Makanya beliau ini pengalamannya sudah sangat luar biasa. Tapi dulu memang masih dengan konsepnya yang ribawi. Akhirnya mendirikan Koprumnas ya Bu ya, dengan segala macam banyak lah pasti yang tentang beliau ya Bapak Ibu gitu. Dan beliau akhirnya mendirikan Koprumnas pada tahun 2016. Ya tadi impiannya mungkin beliau juga pengen ibaratnya biar Allah ridho Bu dengan yang dulu kan melakukan ibaratnya yang Allah tidak senangi. Beramal solehnya di sini sekarang saat ini lebih mengejar itunya. Makanya beliau tuh pengen mendirikan masjid di 514 lokasi. Saat ini lokasi kita ada 30 ya pemirsa ya, alhamdulillah. Dan akan next 514 nanti ya. Amin, Allahumma amin. Itu mimpi besar kita. Amin ya Bu ya. Nah, makanya tadi Mbak, saya terinspirasi dengan Pak Aris, dia bilang gitu, saya tinggalkan semuanya itu yang mereka yang sebagai pendiri Apersi dan Apernasnya itu karena saya sudah nggak nyambung antara minyak dan air. Itu langsung jelek di saya gitu ya. Kaki saya masih di sini gitu, kaki kanan saya masih di Koprumnas gitu kan. Waktu itu kaki kira. Kalau saat ini udah Koprumnas tok. Udah Masya Allah. Udah hijrah 100%. Amin, Allahumma amin. Semoga ini ya Bu ya dikuatkan dan bisa menjadi dirlok gitu ya. Insya Allah Mbak. Itu pasti mimpi besar ya banget. Iya, karena memang akan amal soleh kita lebih besar lagi di situ. Akan memberikan kesempatan banyak orang untuk punya rumah. Masya Allah. Ibu jadi cabang nikmat gak sih Bu? Ya Masya Allah ya Mbak gitu, luar biasa gitu. Nggak nyangka support sistemnya itu dengan cabang kita kok
baliknya itu mudah gitu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi nggak rugi ya Bu ya. Aduh, nggak ada jauh dari kata rugi. Jauh dari kata rugi, justru untung berlipat-lipat gitu ya. Alhamdulillah. Karena yang diberikan tadi support sistemnya itu kayak tadi ya 70% itu langsung ke kita. Bener. Nah, tanpa ada penundaan. Tanpa ada penundaan, orang bayar, klik langsung masuk di aplikasi dan bisa langsung ditukerin. Nah, langsung kita cairkan di kasir. Iya, wah, alhamdulillah. Itu nggak pakai lama. Masya Allah, iya, alhamdulillah. Aduh, ini kita dari tadi udah ngebahas nih ya pemirsa tentang latar belakang beliau. Ini luar biasa banget ya. Kalau seorang ibu pejabat aja ya, walaupun ibu nggak mau disebut ibu pejabat aja mau bergabung sama Koprumnas, ibaratnya di sini tadi ya lagi-lagi ya pemirsa jangan menamakan diri marketing. Betul. Walaupun memang pekerjaannya marketing gitu ya, tapi kita di sini dididik untuk menjadi entrepreneur. Iya. Kalau saya bilang sih pesyiar ya. Syiar. Nah, ini lebih islaminya lagi. Bukan islami lagi, tapi emang marketingnya diganti jadi pesyiar. Oh, boleh tuh ya pemirsa ya. Nanti kita tulis pesyiar gitu ya. Pesyiar anti riba, pesyiar pemberantas riba. Amin. Allahumma amin ya pemirsa ya. Tapi di sini juga untuk nonis nih Bu ya, kita juga terbuka. Alhamdulillah di Manado pun 90% ya 80% lah ya itu yang ngambil pun orang-orang nonis karena memang di sana kita Islam itu minoritas. Betul. Tapi alhamdulillah mereka welcome sama kita. Berarti kan ini luar biasanya ya Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Bahkan yang ibaratnya nonis gitu ya pemirsa ya, ini terima kasih juga ya atas dukungannya di Manado ya. Banyak yang ngambil rumahnya di kita. Mereka merasakan kenyamanan. Allahu Akbar. Masya Allah ya Bu ya. Karena ya tadi Islam itu rahmatan lil alamin. Aduh, pemirsa, kita langsung Ibu kita ini ya Bu ya, sekarang kita mau masuk ke sesi nih ya. Kalau sebelumnya kita hanya tanya jawab ya pemirsa, kita akan ada sesi hari ini. Judulnya hoax atau fakta. Oh, keren. Ya, Ibu jawab ya Bu ya. Siap. Ini dijawab dengan ini ya Bu ya, nggak ada yang direkayasa ya. Masya Allah. Siap. Saya akan menanyakan Ibu ini hoax atau fakta. Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya pemirsa ya. Hoax atau fakta? Rumah di Koprumnas syaratnya cuma pakai KTP sama napas. Enggak, sekarang sama nekat Bu. Sama nekat ya. Hoax atau fakta Bu? Fakta Mbak, ini pionir, amazing banget. Baru kali ini ada developer seperti ini yang berani cuma pakai KTP tanpa batas usia gitu ya. Bener. Batas usia berapapun usianya, ayo ambil, yang penting ada tambahan nekat. Itu keren. Karena kalau nggak nekat nggak bisa Bu punya rumahnya. Sampai customer saya juga nih, bener nih Mbak KTP. Oh iya langsung bingung gitu dia. Gini kan cuma KTP, akhirnya udah tapi legalitasnya jelas ya Bu, alhamdulillah ya. Oh, lengkap semua ya Bu ya. Luar biasa. Ini baru ada developer yang langsung transparan di depan. Itu keren banget. Alhamdulillah. Pokoknya jadi cabang dulu dong, gabung sama Ibu. Nanti Ayo akan dijelasin ya Bu ya. Dan iya. ikut pelatihan-pelatihan kita. Betul. Karena kita developernya buka-bukaan banget ya Bu ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini sangat mengedukasi kita untuk banyak hal yang memang yang mungkin di benak kita banyak yang kita agak ragu, semuanya dibeberkan, terjawab tuntas. Alhamdulillah. Lanjut kita ya. Hoax atau fakta? Rumah di Koprumnas sudah sangat layak huni, dan ngambil rumah di Koprumnas itu bikin nyaman nyicilnya dan juga terpercaya karena ada kejelasan pembangunan dan lain-lainnya. Bener nggak sih Bu, hoax atau fakta nih Bu? Aduh, ini mah fakta banget. Fakta banget ya. Fakta banget, sangat layak huni. Aku sampai bingung dengan 211 juta, kualitas yang RSDTAG, rumah tumbuh, tahan gempa, terus udah hebat, udah semuanya sampai aluminium, sampai kata itu gini, ini gentengnya aja itu sekelas klaster. Di lingkungannya itu di jalannya juga dibangun pakai beton ya. Iya, pakai beton. Pakai beton. Terus bagus banget deh. Sekelas klaster ya. Sekelas klaster banget kualitasnya. Terus kayak Ibu pasti bertanya-tanya kan, kok bisa? Gitu. Jadi ini cerdasnya luar biasanya direktur kita dan juga Ibu CEO kita. Iya, Ibu. karena saya yakin kita ada juga namanya PT Dinara Teknik Indonesia. Nah, ini bagi para kontraktor nih Bu, yang pengen bergabung, pengen mewakafkan dirinya, tetap dapat keuntungan dan SPK-nya pun langsung Bu dibayarkan. Gitu ya. Kita ada SPK-nya dan lain-lain, itu jelas banget ya. Dan ini terbuka luas Bu untuk
kontraktor yang pengen bangun rumah bareng sama Koprumnas. Kita ada iya. namanya PT Dinara Teknik Indonesia. Dan itu kita pionir bikin Risditak itu Bu yang tadi Ibu bilang tahan gempa. Tahan gempa itu. Makanya kenapa beton, bisa ya? makanya bisa harganya masih di 211 jutaan. Iya, itu sampai Alhamdulillah bingung ya. Kan kalau sama ini orang rumah ya misalnya 350 juta segala macam, itu nggak bisa di lantaiin kedua gitu kan. Kalau kita langsung bisa dibangun rooftop di atasnya Bu ya. Udah langsung buat kolam renang deh tuh. Boleh, bisa juga. Alhamdulillah ya Bu ya. Lanjut Bu. Hoax atau fakta? Koprumnas memberi solusi nyicil rumah. Jadi bagi yang masih bayar kontrakan nih Bu, tetap bisa nyicil rumahnya di Koprumnas. Iya Mbak. Fakta atau hoax ini Bu? Fakta Mbak. Faktanya gimana tuh Bu? Iya, jadi sebenarnya hebatnya Koprumnas ini kita konsumen, tapi hebatnya gitu kita dapat kesempatan untuk ikut memasarkan. Nah itu nggak di tempat lain nggak ada seperti itu. Jadi ikut memasarkan kesempatan untuk bisa menerima komisi. Nah komisi itu kita kumpulkan untuk jadi cicilan. Dan cicilannya bisa gratis. Saya juga diketawain kalau gini. Maksudnya kalau kita sebar share gitu ya, rumah gratis. Kalau mereka nggak paham ini dianggap hoax ya. Betul, pasti Bu, di zaman sekarang. Mana ada sih rumah yang gratis? Ibaratnya ke toilet aja bayar Bu. Ke toilet aja bayar gitu. Awalnya juga saya begitu, apa sih kok nggak jelas ini iklannya gitu ya. Pas saya datang ke sini gitu ya. Oh ternyata real gitu ya, bukan hanya mereka memaparkan ya. Saya bertemu sama orang-orang yang memang sudah mendapatkan rumah gratis gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Karena di sini konsepnya gotong royong pemirsa. Kalau bisa Bu, harapan kita nih Bu ya. Kalau bisa setiap orang yang datang di Koprumnas nih Bu, dia ikut sosialisasi, dia tahu tentang Koprumnas, dia sampai akhir ketemu kita lagi serah terima kunci. Kita pengennya kayak gitu. Makanya kita menghadirkan solusi bagi orang-orang yang mungkin ekonominya lagi Allah uji. Iya. Makanya kita hadirkan solusi bisa punya rumah gratis. Tentunya pasti ada ikhtiarnya pemirsa. Nah ini kalau yang kepo langsung ketemu sama Bu Emma ya di kantor. Betul. Aduh, masya Allah. Ya, insya Allah deh kita dibantu ya Bu ya. Insya Allah bisa kan punya rumah. Bisa punya rumah itu impian, karena itu adalah kebutuhan primer ya Mbak. Betul, ya. kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Nah kita harus tergugah lagi dengan ayat tadi ya, kayak ayat Al-Quran bahwa janganlah meninggalkan anak-anak yang lemah gitu ya. Nah kalau kita masih ngontrak terus tiba-tiba kita nggak tahu umur ya, kemana anak kita? Kasian gitu, gitu kan. Nah Koprumnas ini memberikan peluang yang sangat luar biasa banget ya, artinya memahami perasaan konsumen, realita yang terjadi di masyarakat saat ini yang memang mereka jangankan rumah subsidi ya, rumah subsidi pemerintah itu berat bener. Mereka anggap rumah subsidi pemerintah itu mudah gitu. Ya, karena ini masih terlibat di bank gitu ya, syaratnya itu luar biasa. Ada Bu konsumen saya bilang, dia, Mbak tahu nggak, saya waktu pas ngajuin rumah di di rumah bukan gitu ya, saya nggak mau nyebut merek pemirsa ya, itu materainya 12 lembar Bu. Iya. Dan dia pun harus kayak memalsukan identitas dirinya. Betul. Jadi harus kayak ada karyawan, tetap itu rekening koran. Padahal ya itu kan udah batil dari awal. Kita udah alhamdulillah Bu, itu konsumen saya rumahnya ditarik lagi sama banknya. Jadi kayak dia ibaratnya nyicil selama ini sia-sia. Betul. Ya kayak aduh kenapa nggak dari dulu ketemu Koprumnas gitu. Aduh luar biasa ya. Iya. Soalnya ada juga sama harus ada punya gaji tetap yang minimal loh Mbak. Itu kesulitan, artinya mereka kalau belum paham ya, makanya ini luar biasanya ya Bu ya, Pak Aris tersirat dan mau di ibaratnya di umur beliau yang saat ini mau ibaratnya berjuang dan mendirikan Koprumnas. Iya. Luar biasa banget. Betul, masya Allah. Lanjut ya pemirsa ya. Ini kita terhenyuh nih ya sama Koprumnas, alhamdulillah. Kita bersyukur banget ada di tengah-tengah Koprumnas saat ini ya Bu ya. Menjadi KBK. Betul. Lanjut kita ya, hoax atau fakta. Jadi cabang di Koprumnas, balik modalnya cepet dan malah bikin saldo kita rekeningnya luber-luber Bu. Ini hoax atau fakta Bu? Iya Mbak, kalau di sini kayak kemarin saya di developer yang lain kan memang menengah ke atas lah. Iya, walaupun dapat duitnya langsung gede ya Bu ibaratnya. Dapatnya besar. Kalau ini justru kita yang masyarakat bawah dengan yang ini yang kecil, tapi kita dapat pasif income nggak sih Bu? Iya, justru kita kan mendapatkan masyarakat bawah yang menengah ini lebih banyak. Betul. Iya kan? Nah, kalau diakumulasikan
komisi kita itu luar biasa banget gitu banget. kan. Modalnya cuma 10 juta Bu jadi cabang, Masya Allah. Apa namanya kayak Mbak bilang tadi, orang kenapa mau bergabung di sini karena kita bukan hanya sekedar tadi rumah gratis ya. Betul. Kalau kita lebih cerdas lagi, di sini ada passive income-nya. Nah, apa tuh Bu, ceritain dong. Nah ya, saya juga gini, luar biasa banget konsepnya ya. Artinya selama ini saya waktu itu langsung setiap ada penjualan rumah, developer syariah yang dulu ya, langsung dibayarkan, langsung cash gitu ya. Mereka collab, saya udah nerima komisinya, tapi kan kasihan ininya kan, konsumen ibu lah ya, ibaratnya beban moral. Nah udah selesai itu udah gitu kan ya. Tapi kalau di Koprumnas memang ada sistem pembayaran komisinya itu diatur gitu ya. 2% atau 2,5% itu bagaimana cara ininya, kayak di awal 500.000 kemudian dicicil. Nah tapi kan udah banyak terbukti, banyak teman-teman di sini menjual banyak banget gitu. Betul. Ditambah ada komisi yang tadi ya Bu ya, yang support system 7 juta. Nah betul, support system. Jadi kalau kita membeli lisensi ya, itu ada support system yang memang akan kembalinya itu gede banget dong Mbak. Alhamdulillah. 70% kayaknya kita baru bayar kok uang balik lagi ya gitu. Alhamdulillah. Ada lagi yang gabung lagi kok uang masuk ya itu tadi terus menerus ya Bu ya. Dan kuotanya banyak. Kuotanya 150 unit. Nah itu pantesan aja Ibu rekeningnya luber-luber ya Bu. Amin ya, Masya Allah. Lanjut deh. Ini yang terakhir Bu, mitos atau fakta? Bisnis di Koprumnas itu Bu MLM. Oh iya. Ini mitos atau fakta Bu? Kalau apa hoax atau fakta? Iya, mungkin kalau orang secara persepsi yang pertama yang akan mereka dapatkan dengan geser-geser gini, ayo gini ini kayak semacam bergerilya ya. Bergerilya untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya. Ternyata ini karena konsepnya syariah, kehati-hatian syariah itu adalah menghindari sesuatu yang abu-abu dengan yang kayak tadi yang MLM, dengan yang berjenjang ke bawah. Kalau di sini jelas cuma satu level udah putus. Gitu kan. Jadi ini hoax Bu? Hoax banget gitu kan. Ya masa sih Mbak, kita udah sistemnya udah bagus, udah sistemnya bagus Bang, mau jauhi riba. Betul. Konsepnya terus akhirnya dengan melenceng dengan MLM. Aduh itu disayangkan. Dan alhamdulillah Koprumnas berarti hoax nih Bu. Aduh sangat hoax sih. Berarti tuduhan yang bilang ini mah MLM gitu. Paling rumahnya nanti nggak jadi, mangkrak gitu. Ada Bu yang kayak gitu komennya, ya Allah nauzubillah ya. Ini orang ini belum tak kenal maka tak sayang. Makanya dia harus kenalan dulu biar sayang sama Koprumnas ya nggak Bu ya. Tapi kalau memang sih gini Mbak, memang orang yang masuk di Koprumnas ini orang-orang yang terfilter ya. Alhamdulillah. Allah fahamkan bahwa semua apa yang menjadi kayak tadi perintahnya Allah, jauhi riba gitu. Nanti saya akan nolong, kan sesuai dengan ayat saya tadi. Betul. Maka Allah akan memberikan pertolongan. Iya benar. Nah artinya kayak tadi tuduhan tadi, nanti yang itu nggak dibangun segala macam gitu ya. Aku sesuai prasangka hambaku gitu kan. Alhamdulillah faktanya sampai saat ini bangun di Palangkaraya pemirsa. Balikpapan, sekarang lagi Tajur, terus juga sekarang masih yang Jonggol. Itu kita tetap pembangunan. Zaman pandemi developer bisa bangun. Itu semua pada tiarap, alhamdulillah. Bukan kita mau sombong nih ya pemirsa, tapi ini nyata pertolongan Allah. Kalau kita menjauhi riba Bu, betul, Allah akan datangkan, percaya itu ya Bu ya. Makanya insya Allah pemirsa gitu yang mau bantu saudara-saudara biar bisa punya rumah, bisa banget ya Bu ya, gabung jadi cabang bareng Bu Emma gitu ya. Silahkan, tanya-tanya sama Bu Emma, boleh ya Bu ya? Boleh banget hati ya. Karena alhamdulillah ya kayak tadi kita bilang ya, kita jadi pesiar. Betul. Ini niatnya harus diluruskan dulu nih ya Bu ya. Betul. Jangan hanya semata-mata UUD, ujung-ujungnya duit, jangan. Walaupun tetap menghasilkan uang gitu. Tapi Allah udah janji kan Mbak, betul. Kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikuti. Itu banget, Masya Allah. Ini pemirsa kalau misalnya mau langsung tanya-tanya sama Bu Emma, boleh banget ya Bu ya. Insya Allah dilayani ya Bu ya. Waduh, senang hati. Alhamdulillah. Nanti pemirsa nomornya ada di bawah ini, pemirsa bisa catat, bisa calling langsung atau bisa chat ya Bu ya. Masya Allah. Ibu juga insya Allah ada terus ya Bu ya di kantor Koprumnas. Iya, ini udah rumah saya Mbak. Masya Allah. Rumah yang walaupun masih kecil
kecil ya Bu ya, ibaratnya masih ya Allah ini kita kekurangan bangku kadang untuk melayani konsumen saking banyak yang pengen punya rumah pemirsa. Betul. Aduh Masya Allah. Luar biasa. Tapi Ibu nggak apa-apa kan Bu ya, kita maksudnya ibaratnya masih numpuk-numpuk nih di sini, tapi tetap kita patuhi protokol ya. Oh iya. Bahkan Ibu sampai saat ini malah nganggap ini rumah kedua. Benar, rumah kedua yang Alhamdulillah ya Bu ya. Bisa tempatnya beramal soleh. Amin. Luar biasa. Bahkan sampai malam pun kita open ya Bu ya. Karena ini gedungnya udah milik sendiri pemirsa. Berkahnya kita ngindarin riba ya. Karena Pak Dirut pernah cerita nih Bu ya, aku sharing ya. Pak Dirut pernah cerita waktu dulu developer berpuluh-puluh tahun itu gitu ya, semenjak pensiun jadi TNI AU, Bapak juga dulunya TNI ya pemirsa ya, pernah jadi DPRD juga. Nah, itu Bapak bilang, Ibu kalau misalnya dulu tuh masih ngontrak. Ibaratnya kantor pemasarannya selama pakai uang riba itu ngontrak, padahal kan proyekannya wah luar biasa kan Bu ya, puluhan miliar, ratusan lah ya, miliaran gitu ya, tapi nggak pernah punya kantor sendiri. Bapak bilang, tapi luar biasanya pertolongan Allah ketika Bapak udah putuskan, oke, saya mau hijrah, Bismillah 2016 gitu ya, ibaratnya mendirikan Koprumnas tanpa dana bantuan bank sama sekali. Padahal kalau pihak Bapak, manapun ya, pihak manapun termasuk investor yang ngasih dananya pakai dana bank, Bapak nggak mau. Gitu ya, Bapak bener-bener nolak. Pernah loh Bu, waktu itu ada yang wah luar biasa itu nilai investasi, maksudnya mau nawarin uangnya fantastis banget tapi Bapak nolak gitu. Karena masih ada proses bank ya. Iya, dan Bapak nggak mau. Dan ya qadarullahnya saat ini bisa beli gedung ini di Jakarta, alhamdulillah 2 gedung, gedung A dan gedung B. Walau masih terbatas ya ruang lingkupnya, bantu doain semoga makin besar ya. Amin, Masya itu Allah. Cash pemirsa, nggak pakai bank gitu ya. Ini keberkahan. Satu lagi Mbak Lisa, sebenarnya kan saya ikut gabung dari awal ya, developer syariah itu selalu mengatakan gini, ayo bantu masyarakat Indonesia punya investasi tanah di tanah airnya sendiri. Nah gitu. Nah kalau saya dulu kan sempat sama ya kayak ininya yang endorse itu Pak Ustadz ini ya. Nah itu Ustadz Ali Jaber, terus Batiar Nasir gitu bilang bahwa kita itu membeli tanah kita itu adalah akidah. Nah akidah yang harus kita raih. Masya Allah. Nah kalau kita tidak punya giroh untuk membeli tanah, membeli rumah gitu ya, sangat disayangkan karena akan habis nanti diambil oleh asing dengan asing. Oh iya. Ini juga Bapak bilang seperti itu gitu. Jadi artinya ya kayak tadi, ini bukan semata-mata ayo yang punya uang, yang kayak teman saya juga gitu kan. Ini saya juga cerita ada konsumen saya namanya Mbak Sasi gitu. Nah itu dia tertarik beli rumah di Koprumnas itu untuk rumah tahfiz. Masya Allah. Oh, yang tadi Ibu bilang mau langsung ngambil rumahnya langsung 5 titik gitu ya. Masya Allah. Nah itu dia artinya ya kayak tadi memfasilitasi ya. Memfasilitasi bukan hanya kalangan menengah ke bawah, tapi kalangan-kalangan yang memang mereka mau investasi, ibaratnya investasi akhirat ya Bu ya. Investasi akhirat. Beli rumahnya untuk rumah tahfiz di seluruh lokasi Koprumnas. Masya Allah. Ini jadi pahala jariah banget lah Bu ya. Ibaratnya kita udah bantuin orang beli rumah gitu. Ternyata juga dari kalangan atas ada yang terbantu juga pengen menunaikan hajatnya punya rumah tahfiz gitu ya Bu ya. Karena sejalan sama program kita yang setiap daerahnya ada rumah tahfiz. Masya Allah. Sekalipun Noni tetap bisa ngambil rumahnya, tapi memang ada syarat-syaratnya ya. Yang insya Allah ini tuh Islam rahmatan lil alamin banget. Aduh, Bu ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Alhamdulillah, ini kita bersyukur banget kita bisa dipertemukan sama orang-orang yang luar biasa. Saya sebagai host nih pemirsa, saya selalu ngambil include gitu ya, suatu insight lah ya, insight yang baru dari setiap pemateri kita pada hari ini pun sama-sama Ibu Emma. Saya ngerasa nih Koprumnas kayak suatu lingkungan nih Bu ya, yang ibaratnya Allah tuh emang yang tadi Ibu bilang selektif gitu ya. Yang ibaratnya dia cuma ngambil uang nih Bu, akan kayak apa ya, ya hilang dengan sendirinya gitu loh Bu, akan terseleksi. Tapi yang ibaratnya kayak Bismillahillah gitu ya, kita pengen bantu orang gitu ya, ini akan menjadi kayak power yang luar biasa gitu. Dan ini udah luar biasa banget nih Bu, banyak yang agent cabang kita udah berhasil. Alhamdulillah. Yang tadinya cuma modal 10.000 datang ke Koprumnas gitu ya, sekarang udah dapat puluhan juta, bahkan udah bisa nyelesain utang ribanya.
Alhamdulillah. Tergantung niat ya Mbak ternyata. Betul. Niatnya apa dulu ya. Masya Allah. Kita udah sampai nih pemirsa di sesi. Udah habis nih sesi kita nih, hoax atau faktanya. Masya Allah ya. Tadi berarti banyak yang ini ya Bu ya, yang faktanya banyak, yang hoaxnya juga ada ya. Jadi itu semua memang atas analisis Ibu ya Bu ya. Iya. Saya itu kan udah ikut bergabung, jadi udah bisa membedakan hoax dan fakta. Jadi saya bukan orang luar yang berasumsi-asumsi gitu kan. Alhamdulillah. Ibu, untuk terakhir nih Bu ya. Pesan dan kesan Ibu untuk Koprumnas dan juga untuk orang-orang di luaran sana yang masih mikir, nanti aja deh gue beli rumahnya, nanti aja deh saya kayaknya masih mikirin yang lain dulu gitu. Sedangkan kan tadi ya Bu ya, kita nggak boleh jadi orang tua yang egois juga. Kita harus memikirkan anak kita. Bahkan kita tadi di ayat Al-Quran nggak boleh meninggalkan anak-anak yang lemah ya ibaratnya. Karena umur juga nggak ada yang tahu ya pemirsa ya. Nah boleh Bu sampaikan kepada mereka di luaran sana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah gitu ya. Koprumnas ini ayo kita jadikan sebagai wasilah, wasilah untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan kita. Yang dulunya mungkin untuk yang kalangan menengah, yang menengah ke bawah gitu ya, yang tidak punya pendapatan tetap, itu yakin aja gitu kalau banyak perumahan yang mungkin yang kita bisa ditawarkan gitu ya. Tapi yang membedakan adalah Koprumnas ini adalah pilih, kita bukan hanya menawarkan rumah tapi membeli janati. Janatinya apa? Ayo beli konsep rumah yang tanpa riba. Nah itu, jangan memaksakan diri pengen di lokasi yang tertentu gitu, tapi kita tetap menggunakan konsep riba gitu ya. Mohon maaf misalnya masih menggunakan bank dan yang lainnya gitu. Nah kalau bahasa saya gitu ya, kita beli rumah yang memang janati yang Allah perintahkan sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul gitu. Nampaknya jauh gitu ya, tapi sebenarnya mendekati surga. Banyak orang yang memilih rumah dekat, tapi yang seperti Al-Quran bilang bahwa kalau masih menggunakan riba, tidak meninggalkan sisa riba, itu kita pelaku riba, itu kekal di neraka. Nah, sekarang tinggal pilih, kita mau pilih rumah yang seperti apa. Nah, kemudian kalau yang misalnya kayak nanti-nanti gitu, jangan sampai nanti-nanti, karena kayak tadi gitu, sangat sayang sekali bahwa di sini adalah investasi kayak tadi Mbak Lisa bilang 3 tahun yang lalu 150 juta, kemudian banyak orang yang baru percaya setelah rumah ada tapi harga sudah naik. Nah itu jangan sampai seperti itu. Putuskan dengan hanya 800.000 gitu ya. Kita sudah mulai bismillah bahwa ini adalah kita sedang patuh takwa kepada Allah. Kita ikutin perintahnya Allah, membeli rumah yang konsep dengan tanpa riba, murni ya. Ini harganya kan flat, beda dengan developer yang lainnya masih menggunakan berbagai harga. Nah mungkin itu. Masya Allah ya pemirsa ya. Jadi tadi ya tetap terselip pesan-pesan syiarnya ya. Alhamdulillah ya. Tadi ya pemirsa ya, ini sosok yang luar biasa saya temui pada hari ini, banyak mengajarkan. Insya Allah video ini ya bantu share ya pemirsa ya ke teman-teman yang pengen punya rumah atau yang pengen, ibaratnya kita bukan dakwahi ya, dalam artian kita pengen sharing nih bahwa riba itu seperti ini loh gitu ya, seperti ini. Boleh banget video ini di like ya pemirsa ya, di share sebanyak-banyaknya ya. Semoga ini jadi amal jariah juga ya, biar menyadarkan kita semua bahwa dosa riba itu luar biasa ya. Jangan sampai kita terkena di dosa-dosa riba ya. Semoga Allah jauhkan kita ya Bu ya dari panasnya api neraka karena riba. Dan kekal loh Mbak. Iya, nauzubillah min zalik ya Allah ya. Semoga Allah jauhkan. Ibu Emma, terima kasih sudah mau diundang ke sini, sudah mau sharing-sharing sama kita. Iya, saya juga tersanjung nih Mbak Lisa yang luar biasa juga. Iya, amin Allahumma amin ya. Kita di sini keluarga, alhamdulillah bertambah keluarga baru kita, Bu Emma yang sangat luar biasa menginspirasi. Insya Allah Bapak Ibu semua yang lagi nonton video ini juga next selanjutnya Ibu Emma ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Amin, ya Ibu, dari tadi rangkuman dari podcast ini yang membuat saya luar biasa gitu ya. Ibu dari seorang yang alhamdulillah Allah tinggikan derajatnya melalui jabatan suami gitu ya Bu ya, ibaratnya. Lalu Allah ambil, lalu Ibu menjadi single parents gitu ya. Sampai detik ini
tetap gitu ya tetap memegang prinsip estafet dari almarhum gitu ya, almarhum suami untuk berjihad di jalannya Allah gitu ya. Tetap memutuskan apapun itu atas dasarnya Allah gitu ya. Itu luar biasa banget Bu ya. Dan aku tadi dapat kata-kata yang luar biasa gitu ya. Ini salah satu kata-kata cendekiawan juga. Menjadi ibu adalah petaruh terbesar di dunia gitu ya. Itu adalah kekuatan hidup yang mulia, sangat besar dan menakutkan. Itu adalah tindakan optimisme yang tidak terbatas. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini saya persembahkan kata-kata ini untuk seluruh ibu-ibu di luar sana yang mungkin juga lagi terjebak hutang riba gitu ya, yang ditinggal suami dan lain-lain. Kita semua bisa Bu ya, atas izin Allah. Ya, insya Allah di sini tempatnya. Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau sukses bareng-bareng di Koprumnas, insya Allah kita sangat welcome. Bu Emma sangat welcome ya Bu ya, untuk bisa membantu ya. Karena tadi syiarnya kita pengen membantu Bapak Ibu semua. Insya Allah juga kita pengen punya ibaratnya 514 lokasi gitu ya. Dan itu semua insya Allah mimpi besar kita biar kita semakin banyak keluarganya Bu di Koprumnas. Amin ya, keluarga amin, besar. Amin. Langsung ya dihubungi nomor di bawah ini, langsung dicatat, jangan lupa ya untuk di calling ya. Tanya-tanya aja, Bu Emma tuh luar biasa baiknya ya. Jangan malu pemirsa, jangan minder. Aku minder tadi tapi Masya Allah ternyata beliau asik banget orangnya. Oke, yang mau jadi timnya Bu Emma gitu ya, mau bareng-bareng bisa sukses di Koprumnas, insya Allah Bu Emma bantu ya. Oke pemirsa, Bu Emma terima kasih sudah sekali lagi. Sama-sama. Jazakillah khair sudah mau diundang ke sini. Ya, barokallah. Oke, Ibu Emma kita sudah sampai sesi akhir nih. Iya, siap. Kita pamit dulu sama pemirsa, kita undur diri. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan undang lagi pembicara-pembicara yang luar biasa. Makanya pemirsa jangan lupa ya untuk di subscribe dulu channel kita, dan juga jangan lupa nih di sini dibunyiin notifikasinya. Jadi setiap video terbaru di Koprumnas pemirsa bisa dapat informasinya ya, dan bisa langsung nonton ya. Oke, kita pamit dulu ya Bu Emma. Kita pamit undur diri. Saya Liza Fazira dan saya Bu Emma Nur. Iya, kita pamit dulu undur diri ya pemirsa ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.